Aneh? Menurut saudara aneh? Saya ketuk gelas sebelum minum atau sesudah minum? Ya inilah yang biasa saya lakukan setiap pagi. Kalau saya minum teh atau kopi dan ada sendoknya pasti saya akan ketuk-ketuk gelasnya. Lama-lama saya berpikir, tadi pagi saya berpikir, ngapain ya saya melakukan ini ya? Tapi kemudian saya coba minta bantuan AI untuk menemukan makna dari ketukan-ketukan itu. Paling tidak sebelumnya mungkin nggak pakai makna. Tapi mulai hari ini saya akan mencoba untuk memaknainya. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Yuk! Nah, AI mengatakan begini. Pagi hari selalu memberikan keheningan yang khas. Dalam jeda antara bangun tidur dan aktivitas pertama, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali kita lakukan tanpa sadar. Salah satunya yang saya lakukan adalah mengetuk gelas sebelum meminumnya. Satu atau dua ketukan ringan di tepi gelas tanpa alasan yang jelas. Bagi kalian mungkin aneh, tapi bagi saya rasanya kalau belum ngetuk jadi nggak wajar. Namun ternyata kebiasaan ini bukan sekedar iseng atau gerakan spontan loh. Secara neurologis nih, tindakan ini dikenal sebagai mikro ritual, ritual kecil, ritus kecil yang membantu otak, paling nggak otak saya ternyata menandai transisi antara kondisi pasif menuju kondisi aktif. Dari tidur menuju sebuah aktivitas kegiatan rutin harian. Suatu ketukan yang sederhana itu merangsang korteks auditori kita dan mengirim sinyal bahwa hari akan segera dimulai atau hari sudah dimulai. Seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap atau seperti memanasi mesin diesel. Ini tok-tok ini membantu kesadaran kita bangkit pelan. Ia menjadi tanda peralihan bahwa tubuh dan pikiran akan segera bekerja aktif dan selaras. Menarik. Di luar aspek biologis, mengetuk gelas juga memiliki akar sosial dan historis loh. Ini lebih menarik lagi. Dalam tradisi Eropa abad pertengahan, orang-orang mengetuk gelas sebelum minum untuk menunjukkan kepercayaan bahwa bukti bahwa minuman itu nggak beracun, baru diminum. Di budaya Tiongkok, mengetuk meja ini juga yang sering saya lakukan. Kalau nggak ada sendok, nggak ada gelas, saya biasanya ngetuk meja. Nah, di Tiongkok, mengetuk meja dengan dua jari saat menerima teh itu adalah bentuk kesopanan dan penghargaan dan rasa terima kasih. Memang sih kita nggak lagi hidup di dunia yang ada racun di setiap cangkir. Kita nggak hidup di zaman dimana kita pakai tata krama kuno. Tetapi sisa-sisa makna itu bisa dilekatkan. Saya pengen menghargai hari ini. Saya ingin mulai hari ini dan hari-hari berikutnya yang sebelumnya tanpa makna. Saya ingin memaknai ketukan-ketukan gelas itu untuk menjadi cara tubuh saya, pikiran saya menghidupkan simbol yang sama. Sebuah simbol ucapan syukur, terima kasih. Paling tidak pada Sang Pencipta yang memberikan nafas kehidupan baru, yang memberikan hari baru. Meskipun mungkin hari akan terasa berat seperti hari-hari sebelumnya, atau mungkin ada mukjizat-mukjizat yang akan terjadi, tapi paling tidak mulai dengan rasa syukur. Dan mengetuk gelas ditemani suara ayam yang terdengar di sana, saya ingin maknai sebagai bentuk kesiapan bersama ayam yang berkokok itu siap untuk menjalani hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, paling tidak pikiran dan hati kita perlu siap dulu. Dan ada juga secara psikologis ini disebut anchoring behavior. Anchoring behavior. Perilaku jangkar, anchor. Seperti kapal yang menurunkan sau agar tetap stabil di tengah arus. Manusia pun menciptakan jangkar-jangkar kecil di kehidupan sehari-hari agar tidak terombang-ambing. Ketukan gelas dan mungkin meja kalau nggak ada sendok, sederhana tapi fungsional. Nah ini juga yang mungkin akan saya lakukan. Dan kalau saudara mau melakukannya, boleh juga. Ia memberikan struktur dan jangkar baru di awal hari. Menciptakan ruang mental untuk menata niat. Niatkan hari ini. Menegaskan bahwa kita siap memulai. Bahkan jika dunia luar belum sempurna atau akan mengganggu dan menghambat langkah kita, kita bisa punya momen kecil yang teratur dan bermakna. Maka besok pagi kalau saya ambil gelas, saya akan mengetuknya lagi. Mungkin saya juga akan mengetuk meja dengan dua jari. Dan kalau Anda mau melakukannya, yuk kita lakukan sama-sama. Jadikan sebuah kebiasaan sepele ini menjadi penuh makna.
supaya tubuh kita berbicara pada diri kita sendiri. Itu adalah bentuk perhatian yang sunyi. Ini adalah bentuk grateful, thankful, dan contentment, rasa cukup untuk bisa melangkah dengan lebih bergembira dan berbahagia. Karena hidup ini tidak dimulai dari lonceng besar, cukuplah lonceng kecil dari sebuah gelas kecil atau ketukan kecil dari meja kecil, dimulai dengan sesuatu yang nyaris tak terdengar, tapi denting dan ketukan itu bisa mengingatkan kita untuk memilih hadir di hari yang baru, hadir dengan sepenuhnya, sepenuh mental kita, sepenuh pikiran kita, sepenuh perasaan kita untuk melangkah dengan mantap. Tok tok. Selamat pagi. Saat gelap menyelimuti hati, kasih-Mu datang selalu abadi, mengajariku untuk mengampuni, mencintai tanpa benci di diri.